Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Saatnya pagi ini kita akan mulai ibadah Minggu. Sebelum ibadah dimulai, diminta perhatian seluruh jemaat untuk beberapa hal. Yang pertama, untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama, mohon untuk menonaktifkan suara panggilan telepon atau mode pesawat. Kemudian Bapak Ibu yang membawa anak kecil, mohon dapat menjaga anak-anaknya tetap duduk tenang selama ibadah berlangsung. Bapak Ibu yang ingin ke toilet, menggunakan pintu kecil yang ada di posisi sebelah kanan ruang ibadah. Bapak Ibu juga diminta untuk tetap menjaga kebersihan dalam ruangan ibadah dan buang sampah pada tempatnya. Mari sama-sama Bapak Ibu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkan dirimu bagi Allah yang perkasa tatkala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Mari Bapak Ibu kita bangkit dan berdiri. Kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi bersama Kidung Keesahan 315 bait 1 dan bait 2. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Matius 16 ayatnya yang ke-19.
yang berbunyi sebagai berikut. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepaskan di surga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mari Bapak Ibu sekalian, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati kita mengaku bersama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa yang Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Terjadi ada di dalam Yesaya 53 ayatnya yang kelima. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Di atas janji Tuhan, selaku hamba Yesus Kristus memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi setiap saudara yang datang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku dosa kepada Allah dan bertobat dari semua dosanya. Amin.
jemaat saya undang bangkit berdiri bersama dengan saya. Pentunjuk hidup baru sebagai yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai pada ayat yang ke-8. Demikian sabda Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan awasilah supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Silakan duduk kembali. Salam. Ada sukacita hari ini? Berikan salam kanan kiri saudara. Tuhan memberi pengampunan bagimu hari ini. Haleluya. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan semua, karena anugerah Tuhan kita boleh ada, duduk, dan ada yang berdiri, dan juga ada yang sibuk dan aktif untuk melayani Tuhan hari ini. Itu semua oleh karena anugerah semata. Amin. Kalau ada yang menyampaikan pujian untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan, mengingatkan, memperingatkan kita hari ini, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, biasanya kata orang kalau diam itu gak ada, tapi biasanya juga diam-diam ada. Tapi mungkin tidak sekarang. Kita akan mempersiapkan tubuh jiwa kita untuk diberkati firman Tuhan di pagi menjelang siang hari ini, di minggu ini, tanggal 23 Agustus 2026. Sebelum kita berdoa meminta kekuatan daripada Roh Kudus, kita menyambut menyanyi dengan NKB 141 bait pertama dan bait yang kedua, kasihku padamu tambahkanlah. Bapa yang baik, Bapa di dalam Yesus Kristus, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Kami meyakini, kami mempercayai semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu yang telah memelihara menjaga hidup kami sepanjang minggu yang telah kami lampaui. Dan boleh kami ada saat ini di tempat ini, semua oleh anugerah Tuhan. Allah, senantiasa kami berharap dan bergantung kepada anugerah Tuhan yang selalu tersedia bagi mereka yang mengasihi, mencintai Tuhan dan bertobat dari jalannya dan memiliki kunci kerajaan sorga itu untuk bisa kami boleh masuk mendapatkan anugerah itu dalam kehidupan kami sejak di muka bumi ini sampai nanti Engkau datang pada kali yang kedua. Kiranya kuduskan, sucikan tempat ini, atmosfer tempat ini, bersihkan dengan darah Kristus Yesus. Sehingga setiap kami pribadi, lepas pribadi yang datang dengan membawa beban, membawa masalah, tantangan, gangguan kehidupan yang tidak pernah berkesudahan. Dan kami disegarkan oleh firman yang hidup itu sendiri, karena itu pikiran Allah dan kuasa Allah di dalamnya. Ilhami kami masing-masing pribadi, lepas pribadi, supaya kami memiliki pengetahuan yang benar oleh kuasa Roh Kudus yang hidup, dan nama-Mu dipuji dan ditinggikan. Awal, pertengahan, hingga akhirnya firman-Mu dipermuliakan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Tuhan yang tidak berguna ini. Engkau memberi yang terbaik. Kendalikan mulut bibir hamba-Mu, sehingga segala sesuatu yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Demi Kristus, Tuhan menyertai kamu. Amin. Kita bangkit berdiri membaca firman Tuhan dalam Injil Matius. Ada 4 Injil. Injil Matius 16, kita mulai dari ayat 13 sampai pada ayatnya yang ke-20. Sudah dapat semua katakan amin? Kalau belum dapat jangan katakan amin, itu nanti bahaya. Kita baca silih berganti, saya lebih dulu ayat yang ke-13. Dan Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dilindungi, diberikan kasih kebenaran Tuhan hari ini, ayat yang ke-14. Kita berakhir sama-sama di ayatnya yang ke-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Catat baik-baik hal ini. Melainkan Bapakku yang di sorga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. 1, 2, ya sama-sama. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia adalah Mesias.
Demikian firman Tuhan. Dimuliakan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa, yang berbahagia adalah kita atau mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan serta melakukannya dalam kehidupannya setiap hari, mempraktikannya. 4M. Haleluya. Kembali duduk. Salam Bapak Ibu dan Saudara. Sudah jelas firman-Nya? Sudah jelas belum? Sudah pulang sudah? Sudah jelas kan? Ya. Ini sebenarnya kebiasaan kita yang buruk. Sudah jelas? Sudah. Ya kalau sudah, pulang sudah. Sesungguhnya tidak demikian. Karena dia bilang berbahagialah orang yang mendengar. Satu. Yang kedua apa? Memelihara. Baru yang ketiga apa? Mempraktekkan. 4E bilang apa? Apa? Menerima, merenungkan, melakukan, dan iya, berarti belum beres, men. Makanya kita datang seperti datang awal, begitu pulang sarwa bae atau fodowai, tidak mengalami sesuatu yang baru. Betul apa betul? Iya. Jadi kekristenan kita tidak diukur karena kita tahu. Kekristenan kita tidak diukur karena kita lama menjadi orang Kristen. Kekristenan kita tidak diukur karena sudah lama atau bergandengan doktor, profesor, S. teler dan S. lilin. Tapi siapa mereka? Mereka yang bersedia dan siap. Betul Bapak Majelis? Berapa majelis? Ada 20-an? Sudah diteguhkan kan? Sudah siap, bersedia dan siap. Maka diberikan kunci. Kunci apa? Mobil? Bukan. Kunci kamar? Bukan. Kunci kamar mandi? Bukan. Kunci apa sih? Itu yang perlu kita tanyakan hari ini. Kunci opo iki? Kunci apa sih? Ini mengganggu saja loh. Singkirkan saja. Itu Bapak Ibu dan Saudara, kenapa seperti itu dalam bacaan ini Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan? Kenapa? Minggu 23 Agustus 2026, Minggu Pentakosta yang ke-12. MS atau Sinode memberikan tema, dan ini kesepakatan tim leksionari dan pendeta-pendeta. Jadi udah mateng ini. Tapi saya bilang belum. Masih mentah ini. Dia bilang apa? Kunci kerajaan surga. Coba lihat. Gantung kan? Kunci kerajaan surga. Ada di temanya. Oh ya itu. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Kunci kerajaan surga. Bertanyakan, apa itu kunci? Sudah punya kunci apa belum? Siapa yang nggak mau masuk surga? Ada yang nggak mau masuk surga? Nah, yang perkantor mau masuk surga baju putih, masuk surga apa enggak? Iya. Mau bayar harga enggak? Iya. Khotbah hari ini kita rileks saja. Saya kurang tahu tadi pagi rileks apa enggak. Mudah-mudahan sama. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kunci kerajaan surga maksudnya mengajarkan kepada umat agar dapat dipercaya kunci kerajaan surga dan menggunakannya sesuai maksud petunjuknya. Udah jelas?
Kunci kerajaan surga itu menggunakannya sesuai. Kalau gembok rusak, yang diganti kuncinya apa gemboknya? Kalau gembok rusak, yang diganti kuncinya apa gemboknya? Gemboknya ya? Iya, kuncinya mah bisa aja dari kanan, kiri, muka belakang, dari Amerika, Australia, Eropa. Tapi kalau gemboknya rusak, mesti ganti baru. Nah, kita bawa mendarat. Hidup saudara dan saya rusak apa enggak? Nah, ini pertanyaannya. Perlu enggak diganti kehidupan saudara? Perlu. Diganti pakai apa? Tidak gampang. Maka kematian Yesus di kayu salib itu satu-satunya yang bisa menggantikannya. Mesti mati sekali untuk selamanya. Maka Yesus dia membuat pernyataan di ayat yang keberapa? Di ayat yang pertama dia mengatakan semacam ini. Setelah Yesus tiba di area Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada siapa? Kepada murid-murid siapa? Murid-muridnya. Dia tanya apa? Kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus nggak tahu kalau dia itu anak manusia. Yesus tidak tahu kalau dia itu anak Allah. Itu yang orang persoalkan. Masa Allah beranak? Masa anak manusia bisa? Karena bodoh. Ini pakai ini. Gemboknya rusak. Makanya banyak sekarang. Dulu bapaknya kekristenannya kental sampai punya anak perempuan 5. Dibuat anaknya nggak boleh lihat dunia luar. Yang boleh dilihat hanya Yesus saja, hanya gereja saja. Salah apa enggak? Agak salah. Gemboknya salah. Dalam hukum perusak-rusakan, kalau rusak ya ganti baru, gampang. Beli baru. Enggak, di sini bukan begitu. Maka saya bilang gereja itu adalah bengkel. Setuju enggak? Setuju enggak Bapak Majelis? Gereja itu bengkel. Karena rusak semuanya, termasuk. Banyak orang enggak. Sombong. Ingat, Lucifer jatuh karena sombong. Lebih bagus mengakui diri, saya ini rusak, saya ini enggak layak, saya ini sampah, saya ini manusia enggak berguna. Tapi dipakai Allah. Maka dibilang batu-batu yang dibuang oleh tukang bangunan diambil menjadi batu penjuru luar biasa. Maka ada tadi pengakuan dosa. Di setiap kebaktian tidak ada satupun kebaktian kecuali kebaktian lain ya. Kebaktian gak tahu. Kalau gak ada pengakuan dosa berarti rusak. Katakan dirimu, aku ini rusak. 1, 2, ya. Memang rusak. Kalau nggak rusak nggak di sini tempatnya, bengkel. Tapi apa kuncinya? Mau mendengar, mau memakai hati, disirami oleh firman Tuhan. Mau disirami firman Tuhan hari ini? Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, gereja maupun masyarakat. Kita menghadapi banyak persoalan yang membuat kita merasa tidak berdaya. Suami istri dibilang, kenapa rumah tangga ini bukannya semakin mantap? Karena harapannya sebelumnya kirain keluarga itu mantap.
lolos dari tantangan. Saya bilang enggak. Rumah tangga itu adalah gereja kecil yang terus diproses di setiap detik, setiap jam oleh suami dan istri, oleh anak-anak dan anak satu dengan yang lain, yang berbagai macam tingkah lakunya masing-masing. Katakan amin. Itu gereja. Jangan bilang gereja itu apa? Gedungnya. Bukan, tapi orang. Kalau beres dari sini, maka sebelum saya ada di sini di konsistori, saya kurang tahu tadi ada yang buka pintu, saya telah tundukkan kepala, Tuhan ampuni dan ampuni saya. Karena saya nggak mampu, tidak kuat tanpa roh Allah menyala dalam kehidupan saya. Merasa tidak berdaya seperti problem emosi, satu, yang mengikat. Apalagi praktek penyembahan berhala yang masih disenangi dan disukai oleh anak-anak Tuhan yang bergereja. Muji Tuhan, tapi muji itu juga lain. Masyarakat Indonesia termasuk di dalam kalangan Kristen. Persetuan terjadi, cinta uang, dendam, benci, iri hati, kekerasan verbal, dan fisik serta bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Itu yang merusak. Semua ini menimbulkan pertanyaan, adakah otoritas yang lebih tinggi yang sanggup memberi jalan keluar dalam konteks ini? Adalah pesan tentang kunci kerajaan sorga menjadi sangat penting. Solusinya cuma satu. Ada kunci. Karena gembok sudah rusak. Punya kunci sendiri yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk membukanya. Bukan kunci koper yang mahal harganya, yang warna-warni, tapi kunci yang dari tangan Tuhan sendiri, yang berlumuran darah dan ditombak dia punya badan dan dihancurkan. Maka dengan itu Bapak Ibu dan Saudara, kunci diberikan setelah pengakuan iman Petrus menunjukkan bahwa otoritas rohani lahir dari pengakuan akan dosa. Kunci diberikan ketika mengatakan aku rusak. Mesti punya kunci dari tangan Tuhan sendiri. Bukan dibuat oleh manusia. Makna kunci di sini adalah dalam dunia Yahudi, kunci membandingkan otoritas. Yesaya 22 ayat 22, di mana Eliakim menerima kunci rumah Daud, kerajaan Allah Yunani, mengatakan bukan sekedar wilayah, tapi diberikan secara menyeluruh. Karena kunci itu dipakai untuk membuka segala persoalan masalah kehidupan, dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam masalah persoalan pribadimu, punya kunci. Kunci apa? Mengaku dosa. Aku berdosa. Istilah ini lazim dan tradisi menunjukkan bahwa wewenang menentukan ajaran yang mengikat untuk otoritas pengajaran dan disiplin rohani. Dalam konteks ini perlu disiplin. Orang yang sudah rusak, dia belajar dengan yang rusak itu. Mesti apa? Kalau wajah saya pas-pasan, berarti saya buat apa? Mesti pintar. Kalau nggak pintar, berarti apa yang? Mesti saya disiplin. Kalau nggak disiplin, berarti mesti bisa ambil hati orang. Bukan menjengkelkan.
Mesti ada kelebihannya Bapak Ibu dan Saudara. Karena manusia tidak serba lengkap. Pasti ada kekurangan di sana sini. Maka dia bilang, siapakah aku ini? Kata Yesus. Mereka menjawabnya tanpa pikir. Gak mikir itu. Katanya dia bilang tadi, engkau Elia. Coba lihat. Mereka bilang apa lagi dia tadi? Bisa baca gak? Engkau apa Yeremia. Engkau siapa lagi bilang? Terserahlah siapapun gak apa-apa. Dia tanya gak apa gak tahu, mereka tahu. Tapi menjawab seenak udelnya saja. Berandai-andai. Belum tahu kan? Saya kasih tahu ya. Dia bilang apa? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, ini mendarat ya. Menurut kamu siapa aku ini? Saya ini karena udalnya ini murid salah satu ini. Siapa namanya tadi? Petrus. Engkau anak Allah yang hidup. Oh dan haleluya dan haleluya. Makanya di dalam gereja ketika orang berkomentar ada haleluya, haleluya. Begitu pulang gereja, haleluya, ngoceh ngawur. Alami Tuhan. Alami firman. Tidak cukup mendengar. Melihara, lakukan, dan baru bagikan. Kadangkala kita membagikan saja. Guru-guru sekolah minggu begitu kan? Pasang tapi nggak tahu. Mudah-mudahan guru sekolah minggu di sini mantap. Begitu sepanjang ibadah terus dikontrol anak-anak sekolah minggunya, betul? Janganlah udah selesai jadi saya mengajar ya biar anak-anak mau lulang, mau lari sana sini. Itu bukan guru namanya. Kita beda. Di tempat saya kalau ada anak lilulang, kalau saya udah turun mimbar, saya peluk dan saya gendong. Karena Yesus bilang jangan menghalang-halangi anak kecil. Saya ramah terhadap anak kecil. Hati-hati ya. Kalau ada yang mengganggu anak kecil, berhadapan dengan saya. Yesus aja suka kok enggak ada. Kalau ada anak ribut, urus dulu anaknya itu. Mengganggu ibadah. Yesus saja bilang biarkan mereka. Betul apa enggak? Awas kalau bilang. Ancaman kali ya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks ini gereja ini berhubungan dengan pengampunan dosa Yohanes 20 ayat 23 dan otoritas kepemimpinan rohani. Punya otoritas. Kepada mereka yang sudah diberi kunci diberikan otoritas. Otoritas apa? Otoritas rohani dan mau memiliki tempat itu, yaitu kehidupan yang kekal. Ada 3 bagian yang harus kita pikirkan. Baru 3 Pak? Iya. Sampai sore juga saya di sini ada. Nanti hubungi saya kalau misalnya ada masalah. Yang pertama apa? Kunci kerajaan sorga diberikan berdasarkan pengakuan iman yang benar. Ada pengakuan kepada Kristus, iman benar-benar. Di mana ayatnya Pak? Ya ada di ayat yang 15 dan 17. Mengakui. Yang kedua, kunci kerajaan surga dipakai untuk mengikat dan melepaskan. Doa Bapa kami, ampunilah mereka seperti kami dan seterusnya. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di sorga. Jadi hati-hati dengan perkataan. Kalau sudah terungkap mesti minta ampun dan mengaku. Tuhan ampuni aku. Salah ucap. Namanya orang tadi nggak pakai ini, langsung main kata saja. Yang ketiga, kunci kerajaan surga harus dipakai dengan kedewasaan rohani dan penuh kasih. Mesti dewasa. Berarti yang ada dalam ruangan ini ada yang nggak dewasa? Ada. Kapan? Ketika dia lapar. Ketika dia nggak bisa mengendalikan emosinya, dia kayak anak-anak. Jangan merasa diri, wah saya udah tua ini, umur 54 tahun, masih anak-anak juga kadang kala. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga seterusnya.
Tidak jaminan. Yang pertama adalah di ayat 15 dan 17. Dia bilang apa di situ? 15, 17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Itu pertanyaan yang menggigit. Sekalian menekan, sekalian memberi disiplin, sekalian membuka telinga, sekalian menguatkan iman. Maka kalau menjawab harus sama. Dia bilang apa? Lanjut dia yang ke-16. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah. Wih, luar biasa, menang. Anak Allah yang hidup. Yesus jawab, dia kontan. Enggak bon. Enggak ditunda. Dia bilang apa? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan siapa? Bapakku ya. Jadi mulut kita dipakai oleh Tuhan untuk memperkatakan kebenaran itu. Saya bilang gini, bukan saya suruh saudara nggak usah sekolah, nggak usah punya usaha, nggak usah berjuang, bukan. Mikir gitu loh. Saya jadi orang Kristen ini punya tujuan apa kau ini ke depan? Mau dibuat apa? Cukup rame-rame aja? Atau ego terus? Yang penting hidupku mantap. Pikir masa depan. Beberapa tahun ke depan kau ini sinode sedang galakan supaya ada kantor sinode. Jadi jemaat ini terlibat, doakan. Dan kita ini harus terlibat untuk daftarkan diri menjadi ada di badan hukum negara. Jangan di suatu waktu. Siapakah aku ini? Asal bilang engkau anak yang hidup. Yesus bilang enggak tolak. Yes. Bukan kamu itu Pet. Karena Petrus ini asbun, tahu asbun? Asal omong saja, omong-omong saja. Masyarakat lapar, ku kasih makan. Itulah apa betul? Saya bukan hanya sedikit saja. Bergantung ke situ. Anak Tuhan tidak bergantung di situ. Tapi bergantung karena manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita hidup karena Allah. Engkau hidup. Engkau benar, Petrus. Petrusnya nggak sadar itu. Petrusnya berapa kali yang menyangkal Yesus? 3 kali loh. Tapi dia nggak mati konyol gitu maksudnya. Beda dengan murid salah satu. Siapa satu yang mati itu? Mati konyol itu. Sekali buat dosa dijual berapa perak, langsung tewas di tempat karena tidak. Tahu apa perbedaannya? Yang satu mengaku dosa, yang satu tidak menyesal, tapi dia sombong. Dia gengsi men. Orang Nias itu tahu nggak orang Nias itu? Orang Nias ini. Biar kalah dompet, tapi tampilan dan aksi. Kalau ada orang di sini jangan tersinggung. Saya orang Nias asli. Saya lahir di Nias. Jangan main-main. Serius yang saya bilang ini. Yang penting tampilan wah. Saya nggak mau singgung suku lain. Kalau suku sendiri kan nggak apa-apa. Kalau dipertanyakan jelas, betul ya Bu ya. Yang penting mantap. Boleh begitu, boleh. Dalami hidup ini bersama Kristus. Betul yang kita harapkan, tetapi proses itu yang membuat engkau dewasa dalam iman kepada Kristus. Yang pertama ini adalah ada proses. Orang yang mau menjalani proses, mereka yang punya iman dan punya pengharapan yang kuat kepada Kristus. Karena dia telah melalui semuanya itu penuh kekuatan yang daripada Allah yang hidup. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, kunci kerajaan surga dipakai untuk mengikat dan melepaskan. Sesudah dia mengaku seperti itu, maka dia punya sesuatu hal. Apa yang engkau lepaskan? Ayat yang ke-19 dia mengatakan semacam ini.
Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apapun yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepaskan di sorga. Kenapa? Karena dia sudah diproses. Sudah lewat masalah yang sangat besar. Makanya orang tidak jaminan dia tua. Tidak jaminan juga anak-anak. Tapi dia takut Tuhan apa enggak ya? Paul Cole bilang, orang yang takut Tuhan itu pasti ilahi. Orang yang takut Tuhan itu dia tegas tinggi dan kelembutannya juga tinggi. Maka terjadi namanya ilahi. Tegas kepada dosa, bilang no. Jangan bilang gini, saya nggak pernah mau marah. Walaupun sakit, perlu bilang. Saya tidak suka ini ya. Tapi sesudah itu bereskan. Karena apa yang kita ikat di sini, terikat di sono. Bukan di atas langit-langit. Di surga. Apa yang kita akui di muka bumi ini terlepas kepada anak cucumu, terlepas dalam kehidupan rumah tanggamu, terlepas dari persoalanmu, karena engkau mengaku bahwa aku manusia berdosa, aku gembok yang rusak. Tolong diproses Tuhan, tolong diberikan pengampunan Tuhan. Aku siap untuk didisiplin. Gereja kenapa nggak berkembang? Karena nggak mau disiplin. Itu siapa bilang disiplin enak? Ya pasti nggak enak. Disiplin identik dengan konsekuensi kesalahan yang ada. Tuhan diberikan karena begitu besar kasih Allah akan dunia yang merengkuhkan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang Kisah para Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolongan tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang mereka akan diselamatkan. Yohanes 14 ayat 6, aku jalan kebenaran dari itu seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Itu yang dipakai sekarang artis mereka ketemu Yesus katanya. Mesti alami firman itu. Nggak boleh bagikan kepada orang kalau engkau nggak mengalami dewe. Guru-guru sekolah minggu mengalami ya. Alami dulu pengajaranmu itu. Jangan hanya transfer. Makanya anak-anak nggak melihat sesuatu. Guru itu harus menjadi gembala yang baik kepada komisi-komisinya. Ada amin? Iya. Kau singgung gitu siapa? Iya. Pikir gembala itu mereka yang berjubah ini, bukan. Komisi Pelpri dia gembala di Pelprinya, komisi diakonia apa dia gembala di sana. Tinggal lapor, Pak, kita doakan ini ada yang dibagi-bagi harta buat ini karena dia kurang harta, tambahkan kepadanya. Sekarang sedang galaknya pemilihan majelis. Baru ada diakan pikir main-main. Enggak. Bersedia dan siap. Ketika ada tantangan dari luar dan dari dalam, bersedia. Dioba-oba pun yes. Karena dia mengikat di dunia dan mengikat di surga. Dilepas di dunia, terlepaskan di surga. Catat baik-baik. Yang ketiga, dipakai untuk mengikat, dipakai dengan dewasa rohani dan penuh kasih. Orang yang dewasa pasti rohani. Orang yang rohani belum tentu dewasa. Ngerti ya? Kalau orang dewasa itu, ya udahlah. Udah salah itu. Dia legowo, lapang dada. Tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kesalahan orang. Orang dibilang tadi yang ikat di sini, nanti diikat. Dia takut itu. Dia orang dewasa rohani. Tapi kalau rohana itu belum tentu. Mesti dewasa dulu baru rohani. Makanya tidak jaminan tua apa masih muda. Kaget-kaget kita, kok dia masih muda tapi kok bisa menjadi teladan gitu ya. Menjadi teladan, bisa dicontoh gitu ya. Bisa ditiru hidupnya. Ada marahnya,
ada tegasnya, ada lembutnya, ada pelannya, ada kencangnya. Itu orang dewasa, ada saatnya dia tegas, ada saatnya dia harus lembut. Ditempatkan di tempatnya dewe-dewe atau masing-masing. Gak bisa kuku, gak boleh. Dunia ini gak sedatar yang kita pikirkan. Kehidupan rumah tangga itu yang baru menikah gak sedatar yang engkau pikirkan. Kebahagiaan gak diukur dengan mobil banyak. Kebahagiaan tidak diukur karena banyak berdoa. Tetapi orang yang taat. Karena Paul Cole bilang 1 ton doa lebih berharga 1 ton, 1 on ketaatan. Mana lebih besar 1 ton dengan 1 on? Coba lihat. 1 on. Kalau orang taat pasti berdoa. Kalau orang taat pasti dewasa rohani. Amin? Itu kuncinya Bapak Ibu dan Saudara. Jangan bilang gini, dari dulu saya gereja ini saya yang memulai segala sesuatunya. Jangan. Itu karena Tuhan pakai engkau. Ahli dalam bermusik, kalau saya nggak ada gereja ini nggak berjalan. Jangan sombong. Itu semua karena anugerah Tuhan. Begitu saya turun ini nanti ada bilang, Pak, Bapak luar biasa. Bukan saya yang luar biasa, Tuhan Allah. Dalam Yesus Kristus. Saya hanya alatnya. Gambaran yang bisa dilihat secara kasat mata manusia. Jadi kehidupan kita. Pergi pulang ke rumahmu. Pergi pulang ke anak dan cucumu. Praktekkan firman Tuhan ini. Menerima, merenungkan, melakukan, dan bagikan. Yang dibagikan yang sudah dialami. Karena engkau menjadi kunci di tengah-tengah rumah tangga orang lain yang sedang repot, yang sedang rusak. Ketika engkau berbicara di sana, mereka pasang telinga. Oh iya ya Pak. Oh itu darah Yesus. Jadi jangan terus praktekkan, lakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Maka engkau ikat dan punya pengakuan yang benar. Dan punya pengikatan yang kuat di dalam kasih. Karena kasih dapat mengalahkan semua dosa. Maka dibilang, Paulus bilang, kalau engkau punya bahasa malaikat, punya semua bahasa lain, tapi tidak ada kasih dalam hidupmu, maka semua sampah. Maka gereja ini berjalan sampai sekarang ini hanya oleh anugerah kasih Allah. Saya kembalikan itu tadi awal. Semua kita hidup, kuncinya kerajaan Allah adalah hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan berkati saudara dan saya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang hidup, yang boleh menolong dan memberkati kami, sehingga segala sesuatu yang kami dengar menjadi kekuatan dalam hidup kami menjalani hidup ke depan. Demi nama-Mu kami berdoa dan bersyukur atas kebaikan kemurahan Tuhan yang hidup. Amin. Kita merespon kerajaan Allah, kunci kerajaan Allah atau kehidupan kita yang telah mengalami firman Tuhan dengan NKB 141 bait ketiga dan bait yang keempat. Walaupun badai keras memukulku.
Saya mengundang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Selaku orang percaya dari segala abad dan tempat, kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala dan berdoa syafaat kepada Tuhan. Allah Bapa yang kuasa, kami syukuri awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ibadah ini berlangsung dan akan selesai. Telah kami lihat keyakinan kami dan kepercayaan kami kuat dan kokoh kepadamu. Seluruhnya tuan dan muda, anak-anak yang telah mendengar dalam ruangan ini firman Tuhan ini, jangan satupun yang lalai untuk membawa pulang ke rumah mereka damai dan sukacita, mengikat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang telah dirasakan dialami dalam kehidupannya, sehingga dapat mengerjakan segala sesuatu yang dapat memuliakan Tuhan, memuji Tuhan atas anugerah Allah yang hidup, yang memberkati, yang melindungi dan melipat gandakan segala berkat jasmani rohani dalam kehidupan berjemaat kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semua kasih-Mu telah Engkau limpahkan melalui firman-Mu hari ini, dan kepada hamba-Mu yang tidak berguna ini telah Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu, kendalikan dengan kuasa Roh Kudus yang hamba-Mu miliki, sehingga hamba-Mu bisa berkata-kata karena Kristus yang berbicara melalui Roh Kudus yang hidup dalam hidup hamba-Mu sendiri. Terima kasih buat firman Tuhan yang hidup, dan kami akan pulang melakukannya, mempraktekannya dalam kehidupan kami. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, setiap kami jangan satu pun boleh keluar dari ruangan ini tanpa membawa berkat jasmani rohani, dan diberikan pengertian yang leluasan, yang luar biasa dalam kehidupan bersama kami, orang-orang yang percaya dan takut akan Engkau. Allah Bapa, kami berdoa buat keluarga yang kami harapkan mereka, setiap keluarga hari ini kami pertaruhkan mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau tolong mereka dalam situasi kondisi kehidupan jasmani rohani mereka dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus yang hidup. Kepada keluarga saudari Indah Yedia Malau, keluarga Ibu Timur Hutapea Pardede, keluarga Bapak Penatua Hengki Rudolf Makatipu, keluarga Bapak Penatua Antonius Bintaro Bintarto Eko Prastio, keluarga Bapak Penatua Jonias Georgi Sihan, keluarga Bapak Jakonias Marwanaya, keluarga Bapak Penatua Robinson Tahalea, keluarga Bapak Fediana Marwanaya, keluarga Bapak Penatua Tommy Francisco Rumengga, keluarga Bapak Penatua John Pri Tahalea. Allah Tritunggal, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Semua anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan ini telah Engkau berkati mereka, dan segala sesuatu pergumulan mereka, pekerjaan, kehidupan, ekonomi dan semuanya
Engkau berikan kepada mereka sesuai seturut dengan kemauan kehendak Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Penuhi dengan kuat kuasa-Mu yang hidup. Kami berdoa buat gembala sidang beserta keluarga majelis, beserta keluarga pekerja gereja, beserta keluarga komisi, beserta keluarga pengasuh sekolah minggu, pengajar, remat dan pemandu pemusik tim multimedia. Engkau telah berikan hati yang luas untuk memberi pelayanan yang intens kepada Tuhan, dalam memberi yang terbaik dalam kehidupannya, dalam melayani Tuhan, baik kecil maupun besar. Berikan terus hikmat Tuhan, takut akan Tuhan untuk mengerjakannya, karena mereka meyakini semua mereka lakukan untuk hormat kemuliaan bagi Kristus yang hidup. Anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan dalam nama Yesus atau pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik kepada mereka yang mencari pekerjaan dan juga yang mencari pasangan hidup. Berikan yang sepadan dan berikan yang sesuai dengan kemampuannya dalam bekerja, sehingga mereka memuliakan Tuhan dari segala apapun masalah persoalannya mereka hadapi alami, karena Yesus berjanji menyertai, menolong dan memberi solusi dalam segala kehidupan yang mereka jalani dari sekarang sampai selamanya. Kami berdoa buat keluarga yang mendapatkan keturunan juga, berikan kepada mereka keturunan di tengah-tengah suami dan istri yang sedang mengandung juga. Tuhan berkati buah kandungan yang telah Engkau berikan kepada mereka, dan juga kepada mereka yang meminta keturunan itu. Berikanlah Tuhan dengan kuasa-Mu, karena hanya Tuhan yang memberikan itu, yang mampu memberikan kepada mereka yang memintanya kepadamu. Kami juga berdoa buat anak-anak yang meninggalkan yang menjauhkan diri daripada Tuhan Yesus. Kami tolak, kami hancurkan semua tantangan, hambatan dengan kuasa-Mu. Segala firman yang hidup yang pernah dia dengar, biarlah semakin nyala terus dalam kehidupannya, dan kuasa Roh Allah yang hidup anak-anak Tuhan ini diambil kembali, dikembalikan kembali ke tempat semula. Kami yakin dan percaya kalau pernah dialami oleh orang-orang sebelum kami, yaitu Adam dan Hawa, tetapi dapat dikembalikan oleh kasih Kristus yang menanggung segala dosa dan murka itu di atas kayu salib. Tidak gampang juga anak-anak ini boleh merasakan hal itu hari ini. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kehidupan mereka. Segala firman yang telah mereka biarlah terngiang dalam pikiran dan perasaan mereka, di telinga mereka, sehingga mereka berbalik mengikut Engkau kembali. Engkau yang bertanggung jawab dengan itu Tuhan, melalui kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di sekitarnya. Pos pelayanan Dalung Bali supaya semakin bertumbuh, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Para pelayan di sana, cukupkan segala keperluan kebutuhan mereka, pergaulan hidup mereka ditolong, diberkati oleh Tuhan. Berikan jalan keluar ketika mereka mendapatkan hambatan dalam pelayanan. Kami berdoa buat sinode GKO dalam nama Yesus. Tuhan jamah gereja kami GKO secara menyeluruh dan ketua sinodenya. Berikan mereka hati yang mengasihi Tuhan dan punya program yang sangat luar biasa ke depan untuk gereja kami. Kami yakin dan percaya semua karena anugerah dan kasih Allah ada GKO di tengah-tengah Indonesia, khususnya dalam tangan Tuhan. Bangsa dan negara Republik dan Kota Depok kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Bangsa dan negara kami, dua presiden, wakil presiden, para tertinggi terendah, dan juga khususnya Kota Depok dalam tangan Tuhan. Berdoa supaya hikmat Tuhan, supaya korupsi dan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat dalam perekonomian bangsa ini, berikan keputusan-keputusan yang terbaik kepada anak-anak Tuhan di sana untuk menjadi lilin terang di tengah-tengah pemerintahan kami. Kami berdoa buat bangsa ini, kami setia dan taat untuk mendoakan mereka. Berikan hikmat Tuhan yang melimpah sehingga mereka mengerti, memberikan pemerataan kepada masyarakat sekitar dan bisa mendapatkan kebersamaan yang sangat luar biasa untuk Bhinneka Tunggal Ika dalam bernegara ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Doakan rakyat kami yang berdampak BBM, bencana alam, dan pihak-pihak tertentu. Ada di Sumatera, ada di NTT, ada di Sulawesi Barat juga Tuhan, yang mengalami musibah
Dan ada jemaat kami yang ada di Kalimantan juga yang mengalami hilang rumah, hancur dan telah dibangun kembali. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami dukung mereka dalam doa, dalam segala sesuatu. Biarlah Tuhan bekerja melalui anak-anak Tuhan di sana. Kami berdoa buat di gereja kami terang dan menjadikan terang dan garam di tengah situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan ini. Kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Ibu Netimin Antameng Pati yang sedang berduka cita karena Tuhan telah memuliakan ibunda terkasih. Tuhan, penghiburan yang sejati Engkau berikan kepada keluarga ini, karena kematian di dalam Kristus adalah sesuatu hal yang luar biasa karena dia bersama Kristus yang hidup. Kami berdoa buat jemaat kami yang sedang ataupun dalam pemulihan. Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan mereka ya Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan yang mereka mengalami dari segala penyakit, dengan bilur-bilur darah Kristus Yesus, boleh mereka menjadi tahir dan menjadi sembuh. Ibu Leminta Tursip Sihaloho, Ibu Supartina Mahakatipu, Ibu Yuliana Su, Bapak Royal San Judiseno, Bapak Tukiar Pranoto Saputro, Ibu Siti Sadursi Tukiar, Ibu Yasepine Hitarihon Suwarno, Bapak Jakonias Marwansa, Ibu Andriani Yekika Saudari Sohartika Marwansnya, Bapak Muladi Manulang, Saudara Regon Jerembal Temeon, Bapak Marhadin Gultum, Ibu Tugilah Umar Yanto, Ibu Timur Hutapea Perdede, Ibu Tiurma Borusitangga, Anak Garikio Jadu Dile, Dani Ras, Bapak Harik William Laisina, Bapak Ronald Sahat Parlindungan, dan Lumbang Tobing Ibu Yansa Hedriana Watimena. Tuhan, kuasa-Mu yang boleh memulihkan mereka dan memberikan kesembuhan dalam segala penyakit yang mereka alami melalui makanan, minuman yang dan obat yang mereka sajikan. Tuhan menjamah dan memberkatinya. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang bertambah usia. Mereka bersukacita karena Tuhan tambahkan umur 1 tahun kepada mereka, detik dan jam telah Engkau tambahkan dalam kehidupan, dan mereka bersyukur atas kebaikan Tuhan, penyertaan pertolongan Tuhan. Bapak Jakonias Marunaya, Saudari Marcelo Marga Agustinus Nainggolan, Ibu C. Anggani Judiseno, Bapak Sarotona Jebua, Saudara Aditya Nugraha Pamungkas, Rijalian Drotek, Ibu Elizabeth Mulia Dikrama Sunario, Bapak Profesor Dr. Heri Truman Simanjuntak, Bapak Gempur Prahoro, Saudari Indah Yeida Manal. Tuhan, kami bersyukur dan kami pertaruhkan kehidupan anak-anak Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara ini yang telah Engkau tambahkan umur kepada mereka. Di dalam nama Yesus, umur panjang, sukacita, damai sejahtera ada dalam pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, juga kami berdoa buat suku-suku kami yang belum terjamah, yang disebut terabaikan. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa dengan kehidupan mereka, supaya Tuhan berikan jalan keluar dari segala sesuatunya, agar semua diberikan karunia keselamatan Tuhan, mengirimkan pekerjaan untuk pemberitaan Injil di antara orang Lamongan Sungai Kai, orang percaya dan gereja sekitar orang Lampung Sungai, dengan berani bersaksi dan mengabarkan Injil kepada orang-orang Lampung Sungai. Dalam nama Yesus, pasti Tuhan punya tangan yang panjang untuk menolong, dan kaki Tuhan untuk menyampaikan, dan mulut Allah Engkau pakai untuk memberitakan kebenaran Tuhan di sana. Roh Kudus mau mencelikkan mata dan mencerahkan hati pikiran orang Lampung Sungai Kai, sehingga mereka dapat menerima berita keselamatan itu sebelum segala sesuatu berakhir. Terima kasih Bapa. Gereja Tuhan berupaya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab di bumi ini.
karena kami mengikat dan melepaskannya dengan kuasa. Terima kasih ya Tuhan, kami yang telah melayani di atas mimbar ini, Salam Presbyteri penerima tamu yang ada mimbar 1, mimbar 2, semua yang terlibat di dalamnya, yang memainkan musik pro kantor, yang ada di media, telah Engkau berkati hidup kami. Yang ada di bawah mimbar, di atas mimbar, pengambilan kolektor, terus Engkau berkati. Ruangan ini yang membersihkan, telah Engkau tolong dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Jika ada yang tidak kami sempat sampaikan, kami mohon ampun, dan Engkau tahu apa yang diperlukan, dibutuhkan jemaat ini sesuai dengan kebenaran. Setelah segala sesuatu berakhir, kami akan pergi dan pulang dari temannya. Lindungi perjalanan pergi pulang kami sampai ke rumah kami dengan tidak ada kekurangan suatu hal apapun. Demi Kristus kami berdoa. Sendengkan telingamu dengan segala seruan kami, dan boleh Engkau menjawab kami tepat satu waktu Tuhan, dari sekarang sampai selamanya. Dan Engkau sempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini, seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerjaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita mengucap syukur melalui persembahan syukur pada pagi ini. Amplop merah dalam ibadah minggu pagi jam 6 dan jam 9 saat ini akan diperuntukkan kepada korban bencana alam NTT Flores, kerabat dari anggota jemaat GKO Depok 1 yang kena dampak di Flores NTT. Mari Bapak Ibu, kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan mencurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sementara kantong dijalankan, kita menyanyi bersama Kidung Kesan 380. Semoga berkenan
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Kita mulai. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang Tuhan telah sampaikan kepadamu dan engkau dengar, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan yang dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita menyambut menyanyi dengan NKB 73 bait pertama dan bait yang kedua, Kasih Tuhanku Lembut. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terima segala berkat yang dicurahkan atas hidup. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.